Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam mahasiswa dan salam budi luhur. Eh, saya Felix Hadi Pratama dengan NIM 201150214 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu saya mengambil topik kriptografi untuk pengamanan data dokumen atau data file. Dengan judul pengamanan file dokumen resep berbasis web menggunakan metode i18-bit pada Geocraps. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Gunawan Priyutama MKOM. Baik, untuk poin latar belakang Geocraps, saya mengambil tempat penelitian yaitu Geocraps yang didirikan pada tahun 2011 yang merupakan toko yang secara konsisten menjual crab, itu makanan khas dari Bretagne, Prancis. Ya, sebagai bagian dari industri food and beverage, Geocraps mempunyai data yang mencakup penunjang kesuksesan dari sebuah perusahaan. Data ini bersifat rahasia dan sangat penting, yaitu data ini adalah data resep perusahaan yang merupakan aset berharga. Oleh karena itu, resep tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan dan harus diamankan dengan baik oleh Geocraps untuk melindungi kepentingan bisnis dan integritas perusahaan. Ya, kemudian pada poin selanjutnya yaitu perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Evianti dan kawan-kawan menggunakan i128 untuk mengenkripsi dokumen di Android dan menggunakan autentikasi sidik jari untuk keamanan. Hasilnya, kombinasi ini efektif melindungi data dari akses yang tidak sah. Sementara itu, pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Murti dan kawan-kawan, dikembangkan juga aplikasi enkripsi-dekripsi pengamanan dokumen menggunakan algoritma HCR, menggunakan modifikasi random key keamanan dokumen berbasis teks. Itu hasilnya modifikasi menggunakan random key itu dapat memberikan efek peningkatan level keamanan dokumen. Ya, untuk poin selanjutnya adalah perumusan masalah yang akan digunakan di penelitian ini. Itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana menjamin keamanan dokumen resep Geocraps agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Maka didapat tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan solusi dari permasalahan yang ada serta membangun sistem keamanan data menggunakan kriptografi i18-bit untuk melindungi file dokumen resep perusahaan pada Geocraps agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian untuk poin selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang saya ambil di sini ada kriptografi dan ICE karena pada intinya saya akan menggunakan kedua metode ini untuk pengembangan penelitian saya. Yang pertama, untuk kriptografi yaitu kriptografi merupakan seni menulis secara tersembunyi untuk menjaga kerahasiaan pesan-pesan atau bisa disebut teknik yang digunakan untuk mengamankan informasi atau pesan melalui dua proses utama yaitu enkripsi dan dekripsi. Kemudian untuk ICE sendiri ada singkatan dari Advanced Encryption Standard, yaitu bisa disebut juga algoritma Ringdale yang merupakan algoritma yang diciptakan pada tahun 2001 oleh Vincent Richman dan John Damon. ICE termasuk algoritma kriptografi blok chipper simetris yang salah satunya memiliki panjang kunci 128 bit dengan 10 putaran. Ya, kemudian untuk penerapan metode sebelum melakukan proses enkripsi, ada baiknya untuk melakukan pembangkitan kunci tersebut terlebih dahulu, itu atau bisa disebut key expansion. Pertama-tama kita menentukan plain text dan chipper key yang akan digunakan untuk sebagai contoh di sini untuk proses pembangkitan kunci akan menggunakan chipper key yang sebelumnya ditentukan. Kemudian dari chipper key dilakukan proses root word, dan dari proses root word akan dilakukan proses subword, dan dari subword akan dilakukan proses ERCON menggunakan rumus ERCON. Kemudian dari ERCON akan di XOR-kan dengan hexa yang sudah didapat. Kemudian setelah XOR didapat akan digunakan pada proses Etron key pada proses enkripsi.
proses enkripsi. Ada 4 macam proses transformasi bytes pada enkripsi, yaitu subbyte, cifro, miskalem, dan Etron key. Yang pertama, untuk proses enkripsi tersebut kita akan menentukan plaintext yang yang sebelumnya akan digunakan. Dari proses plaintext akan didapatkan proses Etron key, yaitu sama dengan proses initial run atau proses putaran ke 0. Kemudian dari proses Etron key akan dilakukan proses subbytes, kemudian cifro, miskalem, dan Etron key. Proses tersebut adalah proses putaran 1-9. Kemudian ada perbedaan putaran pada proses ke-10, itu tidak adanya proses miskalem. Itu hanya subbyte, cifro, dan Etron key. Kemudian akan dihasilkan ciphertext. Kemudian untuk proses dekripsi adalah proses kebalikan dari proses enkripsi, yaitu inverse. Maka hanya dibalik saja untuk prosesnya, itu dari ciphertext akan dilakukan Etron key. Kemudian di sini menggunakan fungsi inverse cifro, fungsi inverse subbytes, ditambahkan fungsi inverse di sini. Kemudian akan didapatkan hasil dari plaintextnya. Berikutnya adalah proses penerapan metode yang digunakan pada penelitian kali ini. Pertama, dari admin akan menginput file, maka dari input tersebut akan diinputkan password juga untuk enkripsi. Kemudian dari proses enkripsi tersebut akan diproses menggunakan fungsi random key. Kemudian dari password yang sudah disertai fungsi random key akan di-upload secara otomatis ke database php.admin. Kemudian jika ingin mengembalikan filenya untuk dekripsi, itu input password dekripsinya. Kemudian password dekripsinya tersebut akan diproses random key yang sebelum digunakan. Setelah proses tersebut akan dihasilkan file plaintext yang sudah dikembalikan seperti aslinya. Kemudian untuk kesimpulannya, dari penjabaran sebelumnya dibahas, dapat disimpulkan bahwa program ini dapat mengembangkan dan menguji file dokumen resep untuk enkripsi dan dekripsi, dan teruji dapat mengembangkan file resep dari akses pihak lain. Program ini juga berhasil memodifikasi metode AES-18 dengan random key. Program ini juga berhasil dalam mengenkripsi dan mendekripsi semua file objek. Kemudian pada hasil pengujian semakin besar, ukuran filenya akan semakin besar juga waktu yang dibutuhkan untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian untuk sarannya untuk penulis selanjutnya itu diharapkan dapat mengembangkan program keamanan file dengan memodifikasi algoritma AES-18 dengan algoritma lainnya untuk meningkatkan keamanan. Diharapkan juga agar objek yang dienkripsi dan dekripsi dapat menggunakan cloud atau API yang berfungsi sebagai penyimpanan tambahan ketika penyimpanan lokal sedang mengalami masalah. Kemudian diharapkan juga akan mengembangkan dalam aplikasi mobile atau Android untuk efisiensi pengamanan file. Terima kasih, saya akan menjelaskan demonstrasi program yang sudah saya buat sebelumnya. Ya. Ya, di sini program yang sudah saya buat, itu ada fitur tampilan halaman sign in atau login. Kemudian saya akan memasukkan username dan passwordnya, kemudian klik enter dan sign in. Kemudian di sini untuk saya mempunyai fitur dashboard. Juga ada menu yang fitur utamanya adalah fitur enkripsi, dekripsi, dan daftar file. Daftar file ini kumpulan dari file yang sudah dienkripsi maupun yang didekripsi. Ya, baik. Ini saya akan langsung saja mengekripsi filenya. Saya akan enkripsi yang terutama resepnya. Baik, untuk resepnya saya akan menginputkan password, kemudian keterangan untuk informasi tambahan. Baik, ini akan saya klik tombol enkripsi. Kemudian berhasil, kecepatan enkripsi 0,25 detik. Untuk selanjutnya, untuk proses enkripsinya kita akan lihat. Dan ini adalah
file yang sudah dienkripsi menjadi bahasa yang acak, bahasa dan simbol acak. Berarti enkripsi berhasil. Ya, sekian untuk dekripsinya. Kita akan coba masukkan password yang sebelumnya sudah dibuat. Ini ada nama-nama file dan ukuran filenya. Lalu dekripsi file. Dekripsi file berhasil dan hasilnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.